Jumpa lagi dengan saya, Linda Bayu Segara, guru SMPN 1 Pencaksilat, mata pelajaran industri perhotelan. Hari ini kita ngebahas tentang materi tentang manfaat membangun sebuah tim. Seperti yang kita ketahui, ketika kita bekerja, tidaklah mungkin kita bekerja seorang diri. Jadi ketika kita bekerja, pastilah melibatkan orang lain, gitu. Orang lain yang jumlahnya mungkin 1, 2, atau 3, atau banyak orang. Semua orang ketika bekerja, mereka rata-rata bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu kalau di dalam sebuah perusahaan bisnis tujuannya adalah untuk mencari yang namanya laba. Tentu ketika kita bekerja, kita membuat yang namanya tim. Tim itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Orang yang bekerja sendiri-sendiri tentu berbeda hasilnya dengan orang yang bekerja dalam tim. Orang yang bekerja dalam tim, dia bisa bekerja mencapai tujuan itu dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efektif dan juga lebih safe. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kerja. Dengan adanya tim, itu kita dapat masukan dari rekan-rekan kerja kita tentang bagaimana memperbaiki pola kerja kita, sehingga kualitas kerja kita tiap tahun, tiap hari akan meningkat. Berbeda halnya ketika kita bekerja sendiri-sendiri, kita tidak tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita tidak bisa meningkatkan kualitas kerja kita. Yang ketiga adalah meningkatkan mentalitas kerja. Ketika kita bekerja dalam tim, itu tentunya akan mengangkat moral kita. Ada saatnya ketika kita bekerja, mental kita sedang drop. Ketika teman-teman kita melihat kita sedih, mereka akan mencoba membangun mental kita, menghibur kita, merayu kita, sehingga kita dapat melupakan kesedihan yang itu akan meningkatkan mentalitas kerja. Yang keempat adalah meningkatkan kemajuan organisasi. Tentunya setelah produktivitas kerja naik, kualitas kerja naik, mentalitas kerja naik, otomatis kemajuan organisasi itu hanya akan menunggu yang namanya waktu. Kenapa? Karena semua produktivitas, kualitas, dan mentalitas kerja itu adalah bagian untuk memajukan yang namanya organisasi. Stres atau beban pekerjaan akan berkurang, tanggung jawab atas pekerjaan dipikul bersama, membahas jasa penghargaan ataupun yang lain. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah sebagai media aktualisasi diri dan menyalurkan bakat dan kemampuan. Oke, keberhasilan tim tergantung beberapa faktor seperti komitmen dan dedikasi pada tujuan kita, campuran yang tepat antara keterampilan teknis dan interpersonal dalam tim. Yang ketiga adalah kelompok kohesif dan fleksibel. Jadi yang namanya tim itu harus fleksibel, tidak boleh kaku. Yang keempat, komunikasi yang efektif antar tim. Ini yang menjadi penentu dalam keberhasilan yang namanya tim, komunikasi yang efektif. Kelima, toleransi dan pemahaman. Dalam tim, kita harus akui bahwa dalam tim kita berbeda-beda. Ada orang Indonesia, ada orang Amerika mungkin ketika kalian bekerja di luar negeri, ada orang Jepang ataupun yang lain. Kalau di Indonesia ada berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, sehingga kita harus ada toleransi dan pemahaman satu sama lain. Yang keenam, tentunya yang paling utama keberhasilan tim adalah kejujuran dan saling percaya kepada teman-teman kita. Okay, that's enough for today. Motivasi